sahabat Crochet with Sheila, ketemu lagi ya di video tutorial saya. Nah, hari ini peralatan yang kita butuhkan sama seperti sebelumnya, saya menggunakan milk carton yang diameter agak tebal dan juga ukuran hakpen 5 mm. Hari ini kita akan belajar bareng teknik yang namanya adalah flat circle. Apa itu flat circle? Nah, flat circle itu seperti ini. Jadi seperti lingkaran bulat, lapis demi lapis. Nih lapis pertama, kedua, ketiga, empat, dan seterusnya. Nah, flat circle ini adalah sebuah teknik yang memastikan, saya nanti akan kasih tip gimana caranya semakin dia meluas, diameternya makin besar, tapi kalau diletakkan seperti ini tetap datar, jadi nggak melengkung-melengkung. Ini saya menggunakan di setiap roundnya warnanya saya ubah, tapi hari ini saya akan menggunakan satu warna ya, jadi akan seperti ini. Ini salah satu produk yang awal banget saya buat. Jadi belajar flat circle, terus saya habis itu saya coba belajar bikin bunga, saya gabungin jadi deh kayak coaster. Nah, tapi hari ini kita hanya belajar sampai di sini ya. Jadi kita akan belajar 1 2 3 4 lapis. Untuk mengawali kita akan menggunakan bukan slip knot ya, tapi yang udah kita pelajari minggu lalu adalah magic ring atau magic circle. Yang belum bisa lihat video tutorial saya sebelumnya. Hari ini saya akan menggunakan double crochet dan untuk round pertama saya akan mengisi lubang di sini, lingkaran di dalam ini dengan 10 double crochet. Saya akan awali dengan 2 chain, 1 2. Nah, kita mulai dengan double crochet ya. Saya akan menghitung 2 chain pertama ini sebagai chain pertama. Jadi karena saya butuhkan 10, saya akan tambahkan 9 double crochet. Yang lupa double crochet itu seperti apa, bisa juga lihat video saya yang sebelumnya. Nah, barusan saya udah buat double crochet yang pertama, tapi ini sebenarnya ada crochet kedua ya. Jadi ini 1 2, yuk kita buat yang ketiga. Perlahan. Lanjut lagi ya. Yarn over, masukkan ke dalam lingkaran, yarn over. Yarn over, keluarkan 2, yarn over, keluarkan 2. 1 2 3 4 5, jadi kurang 5 lagi. Nah, saya udah buat 10 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sudah 10, sekarang kita rapatkan ya. Kita rapatkan, kita cari. Jadi tadi kita mengawali dengan 2 chain. Nah, kita sambungkan dengan chain yang atas 1 2. Nah, kita akan sambungkan dengan V di sini. Nah, udah masuk V. Saya yarn over. Kita slip stitch. Nah, ini adalah round pertama yang kita isi dengan 10 double crochet. Untuk kita memulai round kedua, kita mulai dengan sama seperti sebelumnya dengan 2 chain. Jadi 1 2. Nah, berikutnya saya kasih tips ya gimana untuk membuat flat circle. Jadi ini lapisan kedua. Nah, untuk lapisan kedua kan ada 1 dan 2 ya, 1 dan 2. Nah, di dalam setiap V yang harusnya kita ini
nanti kita kita buat crochet itu jangan hanya diisi dengan satu crochet, tapi karena ini satu dan lapisan kedua kita isi dengan dua crochet di setiap V-nya. Nah, ini untuk yang pertama kita sudah mengawali dengan 2 chain yang dianggap crochet pertama. Kita sekarang tambahkan satu lagi di V yang pertama ini. Di V yang sama kita melakukan double 2 chain tadi. Oke. Nah, supaya nggak bingung yang keduanya ya, biar yang di V kedua. Jadi di sini kan ada V. Nah, pertama kita isi nih satu dengan satu double crochet. Nah, satu lagi di V yang sama kita bikin double crochet yang kedua. Nah, begitu. Dan begitu selanjutnya. Jadi di V yang ketiga nanti kita melakukan juga 2 double crochet. V keempat ada juga 2 double crochet. Jadi yang tadinya kita memulai dengan 10 double crochet, nanti di lapisan kedua karena kita mengisi setiap V dengan 2 double crochet, kita akan dapati 20 double crochet. Jadi kita akan dapatkan 20 V. Sekali lagi ya, yuk kita lakukan bersama dan perlahan. Jadi di V berikutnya kita akan isi dengan 2 double crochet. Ini yang pertama di sini ya, masuk dalam lubang sini. Kita lakukan double crochet yang pertama. Dan sekali lagi kita lakukan double crochet yang kedua di V yang sama. Oke, saya akan selesaikan untuk lapisan yang kedua sampai ketemu nanti di stitch yang terakhir. Kita lakukan V terakhir bersama ya. Kita isi dengan 2 double crochet. Ini yang pertama. Dan satu lagi. Oke. Nah, terakhir kita slip stitch dengan kita mengawali tadi dengan 2 chain. Jadi kita masukkan ke chain yang atas ini yang kedua. Kita slip stitch ke V di sini. Ini adalah round kedua. Kalau memastikan round kedua udah benar atau belum, kita akan hitung ya. Jadi tadi kita memulai dengan 10 double crochet dengan 10 V. Kedua, karena di setiap V-nya kita isi dengan 2 double crochet, maka kita harusnya dapatin ada di atas ini, ada di ujung sini seputar sini ada 20. Yuk kita hitung ya. Ini yang pertama terhitung di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, benar ya. Oke, sekarang kita akan mulai dengan round ketiga. Sama seperti sebelumnya, kita akan memulai round ketiga setiap roundnya ya dengan 2 chain sebagai crochet pertama. Nah, untuk round ketiga ada hal yang berubah. Jadi 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Jadi di setiap stitch nanti akan seperti ini. Di V pertama kita isi dengan 1. Terus berikutnya di V berikutnya kita akan masukin dengan mengisi dengan 2 double crochet. Jadi 1 2 dan crochet ketiga kita masukkan di V yang sama. Jadi bersebelahan dengan yang V dengan crochet yang kedua. Nah, kalau masih bingung, saya kasih contoh lagi ya. Jadi ini kan ada round ketiga. Jadi 1 kita bikin double crochet di V. Jadi 1 di sini. Terus 2 kita masukin di V berikutnya. Oke. Nah,
Yang crochet ketiga kita lakukan berdempetan dengan yang kedua. Sekali lagi ya. Jadi kita mulai dengan satu crochet di V berikutnya, kemudian double crochet berikutnya, yang kedua ya, kita masukin di V berikutnya. Dan yang ketiga, dia akan masuk bersama berdempetan dengan V yang sama dengan double crochet kedua. Kalau masih bingung saya jelasin sekali lagi ya. Jadi begini, di setiap lapisan roundnya, misalnya ini tadi yang pertama udah dimulai dengan 10. Nah lapisan kedua kita itu nanti karena dimulai dari 10, di setiap lapisan itu akan ada penambahan sebanyak 10 juga. Jadi seharusnya kalau di sini 10, nanti di sini akan menjadi 20. Nah, nanti di lapisan ketiga akan menjadi 30, di lapisan keempat akan menjadi 40, di lapisan berikutnya akan penambahan 10 lagi jadi 50. Nah, supaya lebih mudah saya menggunakan perhitungan. Jadi di lapisan kedua jadi ada kelipatan 2 juga. Jadi terus di lapisan ketiga juga nanti akan ada pelipatan, saya perhitungannya 1, 2, 3 begitu. Jadi 1 tadi ada saya lakukan di V yang pertama. Nah berikutnya untuk 2 dan 3 kan ada 3 tadi ya, perhitungannya setiap 3 crochet di lapisan ketiga. Jadi di lapisan ketiga 1 di V pertama, terus 2 dan 3 itu akan gabung di V yang berikutnya. Di V berikutnya dia akan kita ulang penghitungan 1 lagi. Jadi 1 di V berikutnya, 2 dan 3 akan menempel lagi gitu. Begitu seterusnya. Nanti untuk yang round keempat juga sama. Jadi saya akan melakukan perhitungan crochet itu kelipatan 4. Jadi 1 di 1 V. Double crochet kedua akan saya lakukan di V berikutnya, dan di V berikutnya 3 dan 4 akan dilakukan di V yang sama. Nah masih bingung nggak ya? Semoga nggak bingung ya. Saya jelaskan sekali lagi ya. Jadi ini kita sudah sampai round ketiga. Round ketiga saya menggunakan perhitungan juga kelipatan 3. Jadi ini 1, 2 dan 3 dempel. Terus 1 lagi, 2 dan 3 dempel. 1 berdiri sendiri, 2 dan 3 dempel. Berikutnya sama, saya akan melakukan di V berikutnya 1 double crochet. Dan berikutnya di V berikutnya saya akan isi dengan crochet kedua dan crochet ketiga. Begitu seterusnya ya, sampai kita akan mengakhiri di V yang terakhir. Jadi seharusnya nanti kalau udah sampai V yang terakhir, kita akan mengakhiri dengan 2 double crochet. Oke, saya akan melanjutkan sampai ketemu nanti di V yang terakhir. Saya sudah sampai di V terakhir nih, dan di sebelumnya saya sudah melakukan double crochet yang pertama. Jadi di V berikutnya saya akan mengisi dengan crochet kedua dan crochet ketiga. Oke, ini yang kedua, dan berikutnya yang ketiga akan dempel dengan yang kedua. Harusnya nanti kita akan dapati seperti penjelasan saya sebelumnya, kita akan dapatin 30 V untuk lapisan yang ketiga. Ini saya mengakhiri, akan saya slip stitch di tadi kita awali dengan 2 chain, maka saya akan slip stitch di chain yang kedua di sini. Memastikan ini sudah benar, kita hitung lagi ya. Jadi nanti kita akan dapatin 30 stitch. Jadi ini yang pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Ada 30, jadi udah bener ya. Saya akan bikin lingkaran yang keempat, round keempat, dan ini adalah round yang terakhir yang akan saya lakukan hari ini. Kita mulai sama seperti sebelumnya dengan 2 chain, 1, 2 sebagai
crochet yang pertama. Nah, peraturannya akan berubah lagi ya, karena ini adalah round keempat. Saya akan melakukan perhitungan kelipatan 4 dan selalu angka yang baru akan berdempetan dengan angka sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Jadi ini misalnya ini kan dianggap tadi double crochet yang pertama. Nah, double crochet yang kedua saya akan lakukan di V berikutnya. Double crochet yang berikutnya, double crochet yang ketiga akan saya lakukan di V berikutnya lagi. Nah, di sini lapisan keempat, round keempat, double crochet keempat. Karena dia baru, dia akan berdempetan dengan double crochet yang ketiga. Jadi saya akan lakukan double crochet yang keempat di dalam V yang sama dengan double crochet yang ketiga. Begini, saya lakukan sekali lagi ya supaya nggak bingung. Oke, ini udah 4 ya, kelipatan 4. Saya mulai lagi dengan double crochet pertama, ada di V berikutnya kita lakukan 1 double crochet. Double crochet yang kedua akan dilakukan di V berikutnya. Nah, double crochet yang ketiga dilakukan lagi di V berikutnya. Nah, double crochet yang keempat dia akan tempel berdekatan dengan double crochet yang ketiga. Jadi 3 dan 4 kali ini tempel ya, dilakukan di V yang sama. Begitu seterusnya. Oke, saya ulangi ya. Jadi ini adalah kita memasuki round keempat. Karena round keempat saya melakukan perhitungan kelipatan 4. 1, 2, 3 dan 4 menjadi 1. 1, 2 di V yang bersebelahan dan 3 dan 4 dilakukan di V berikutnya tapi berdemelan. Lagi di V berikutnya nanti akan 1, di V berikutnya 2 dan di V berikutnya 3, 4 jadi 1. Lagi kita ulang 1, 2, 3, 4 jadi 1. 1, 2, 3, 4 jadi 1. Begitu seterusnya sampai kita nanti dapat V yang terakhir. Pertanyaannya, Mbak Sela, gimana kalau nanti round kelima? Maka sama, kita akan melakukan perhitungan kelipatan 5. 1, 2, 3 akan dilakukan di V yang berjajaran. 4 dan 5 akan berdempetan. 1, 2, 3 di V ya, di V yang berbeda. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 akan berdempelan lagi di V yang sama. 1, 2, 3, 4 dan 5 berdempelan lagi di V yang berikutnya. Begitu seterusnya. Saya sudah sampai V terakhir dan yang terakhir saya tadi sudah melakukan 1, 2 dan double crochet 3 dan 4 saya akan lakukan di V yang terakhir. Double crochet ketiga dan double crochet yang keempat di V yang sama. Setelah itu saya akan tutup dengan slip stitch. Saya tutup dengan slip stitch. Nah, saya akan berhenti di sini. Tapi kalau kalian mau coba untuk latihan dan kalian mau bikin round lagi, kalian bisa menggunakan prinsip yang sama ya. Jadi berikutnya kalau kalian mau lanjutin adalah round 1, 2, 3, 4 dan kelima. Berarti berikutnya round kelima. Cara perhitungannya gimana? Sama seperti sebelumnya, lakukan kelipatan 5. Kalau tadi ketiga lakukan lipatan 3, round keempat kelipatan 4, round kelima kelipatan 5 dengan perhitungan 2 angka yang baru akan selalu menempel dengan yang sebelumnya. Jadi di V yang pertama kita akan lakukan 2 chain, terus V berikutnya isi dengan double crochet yang ketiga lakukan di V berikutnya. 4 ke 5 akan dilakukan di V yang sama. Begitu seterusnya untuk lapisan yang round yang kelima. Dengan round ke-7 bagaimana? Saya akan berarti berikutnya adalah round ke-7, 1, 2, 3, 4 dan 5 akan dilakukan di V yang berbeda dan
Berikutnya untuk double crochet 6 dan 7 akan dilakukan di V yang sama. Misal untuk round 10 bagaimana? Sama, 1 sampai ke 8 akan melakukan double crochet di V yang berbeda, dan untuk V selanjutnya akan diisi dengan 2 double crochet, yaitu double crochet nomor 9 dan nomor 10. Cukup jelas ya. Saya berikutnya akan rapikan dan nanti saya akan tunjukkan hasil terakhirnya. Sudah saya rapikan ya, dan bisa dilihat nih, karena saya menggunakan jenis hakpen nomor yang sama, benang yang sama, ini semuanya juga 4 lapis. Nah, ini saya dapati ukurannya sama. Untuk latihan kalian bisa banget untuk bikin beberapa dengan menggunakan warna favorit kalian. Kalian bisa gunakan untuk jadi coaster di rumah sederhana. Nah, semoga tutorial hari ini bisa membantu, cukup jelas dan bisa ini ya untuk terus kalian bikin latihan. Kalau ada pertanyaan boleh kalian langsung komen atau kirim ke DM Instagram atau YouTube juga. Oke, terima kasih. Sampai kita berjumpa di YouTube tutorial berikutnya. Jangan lupa terus latihan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe atau follow Instagram saya. Bye.